Selamat pagi saudara-saudari terkasih. Setiap hari Tuhan berbicara kepada kita melalui sabdanya. Sebelum kita memulai ibadat pagi, marilah kita mendengarkan sejenak renungan Bapa Suci Paus Leo yang selaras dengan bacaan liturgi hari ini. Bayangkan ada seorang penabur benih yang agak berbeda dari biasanya. Ia pergi menaburkan benih, tetapi tidak memilih-milih tempat. Ia menaburkan benih di jalan, di tanah berbatu, di semak berduri, bahkan di tempat-tempat yang nampaknya kecil kemungkinan benih itu bisa tumbuh. Sikap ini tentu membuat orang bertanya-tanya, mengapa ia melakukan itu? Dalam kehidupan sehari-hari, kita terbiasa menghitung untung rugi atau mempertimbangkan peluang keberhasilan. Dalam banyak hal, itu memang perlu, namun kasih tidak bekerja seperti itu. Penabur benih ini menggambarkan cara Allah mengasihi manusia. Allah memberikan firman-Nya kepada semua orang tanpa memandang bagaimana keadaan hati mereka. Memang apakah benih itu akhirnya tumbuh juga bergantung pada tanah tempat benih itu jatuh. Demikian pula, apakah firman Tuhan menghasilkan buah dalam hidup seseorang juga dipengaruhi oleh bagaimana orang itu menerimanya. Kadang-kadang hati kita seperti jalan yang keras. Kita kurang peduli atau mudah terdistraksi. Kadang seperti tanah berbatu. Kita cepat bersemangat, tetapi semangat itu tidak bertahan lama. Kadang seperti tanah yang dipenuhi semak berduri. Berbagai kekhawatiran dan kesibukan hidup membuat firman Tuhan sulit bertumbuh. Namun ada juga saat-saat ketika hati kita menjadi seperti tanah yang subur, terbuka dan siap menerimanya. Meski demikian, Allah tidak berhenti menaburkan benih-Nya. Ia tetap percaya dan berharap bahwa suatu hari benih itu akan tumbuh dan menghasilkan buah. Begitulah cara Allah mengasihi kita. Ia tidak menunggu sampai kita menjadi pribadi yang sempurna atau memiliki hati yang paling baik. Sebaliknya, Ia terus dengan murah hati memberikan firman-Nya kepada kita. Kepercayaan Allah kepada kita itulah yang dapat membangkitkan keinginan dalam diri kita untuk menjadi tanah yang lebih subur, yaitu hati yang semakin terbuka dan siap menerimanya. Inilah harapan sejati, harapan yang berdiri teguh karena kemurahan hati dan belas kasih Allah yang tidak pernah habis. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Haleluya. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Tuhan Allah yang agung merajai segala dewa, dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita umat-Nya, Dialah Gembala kita kawanan-Nya. Hari ini dengarkanlah suara-Nya, jangan bertegar hati seperti di Meribah, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. 40 tahun aku muakakan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya, mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku,
Mereka takkan beristirahat bersama aku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Haleluya. Allah hidup dan meraja, aleluya, aleluya. Maut sudah dikalahkan, hidup sudah dilimpahkan. Aleluya, aleluya, terpujilah Kristus Tuhan. Hari ini hari Tuhan, aleluya, aleluya. Hari penuh kesukaan, hari raya kebangkitan. Haleluya, haleluya, terpujilah Kristus Tuhan. Mari kita bergembira, haleluya, haleluya. Bersyukur sambil memuji, bermada sambil bernyanyi. Haleluya, haleluya, terpujilah Kristus Tuhan. Amin. Tuhan kita agung melebihi angkasa raya. Haleluya. Tuhan meraja berpakaian kemuliaan, dan kejayaan ikat pinggangnya. Bumi kau alaskan dengan kokoh tak tergoyahkan. Tahtamu teguh sejak dahulu, dari sedia kala engkau ada. Air pasang meningkat ya Tuhan, air pasang meningkatkan suaranya. Air pasang meningkatkan deru geloranya. Nama Tuhan dahsyat melebihi deru air pasang, hebat melebihi hempasan samudera, agung melebihi angkasa raya. Tahtamu diteguhkan dari sedia kala ya Tuhan, rumahmu menggemakan pujian para kudus untuk selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan kita agung melebihi angkasa raya. Haleluya. Tuhan, kepadamulah pujian selama segala abad. Pujilah Tuhan segala karya Tuhan, pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan semua malaikat Tuhan, pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan seluruh isi surga, pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan segala air di atas langit, angkasa raya Tuhan luhurkanlah Dia. Pujilah Tuhan matahari dan bulan, segala bintang di langit luhurkanlah Dia. Pujilah Tuhan hujan dan embun, angin dan taufan luhurkanlah Dia. Pujilah Tuhan api dan panas terik, hawa sejuk dan dingin luhurkanlah Dia. Pujilah Tuhan kabut dan gerimis, halilintar dan awan luhurkanlah Dia. Pujilah Tuhan siang dan malam,
Terang dan gelap luhurkanlah Dia. Pujilah Tuhan seluruh bumi. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan gunung dan bukit. Segala yang tumbuh di bumi luhurkanlah Dia. Pujilah Tuhan segala mata air. Lautan dan sungai luhurkanlah Dia. Pujilah Tuhan segala yang hidup di dalam air. Unggas di udara luhurkanlah Dia. Pujilah Tuhan binatang buas dan jinak. Semua manusia luhurkanlah Dia. Pujilah Tuhan umat Israel. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan para imam. Semua pelayannya luhurkanlah Dia. Pujilah Tuhan orang yang takwa. Semua yang suci dan rendah hati luhurkanlah Dia. Pujilah Tuhan anaknya Azaria dan Misael. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Marilah kita memuji Bapa, Putera dan Roh Kudus. Memuji dan meluhurkan Dia selama-lamanya. Tuhan, kepadamulah pujian selama segala abad. Pujilah Tuhan dari surga. Pujilah Tuhan dari surga, pujilah Dia di angkasa raya. Pujilah Tuhan semua malaikatnya, pujilah Dia seluruh bala tentaranya. Pujilah Tuhan matahari dan bulan, pujilah Dia segala bintang yang gemerlapan. Pujilah Tuhan langit yang tertinggi dan segala air di atas langit. Hendaknya semua memuji nama Tuhan. Tuhan memberi perintah, maka terciptalah semuanya. Tuhan menempatkan mereka untuk selama-lamanya. Ketetapan Tuhan senantiasa berlaku. Pujilah Tuhan di bumi, naga lautan dan segenap samudera raya, api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melaksanakan firman-Nya. Pujilah Tuhan gunung-gemunung dan segala bukit, pohon buah dan segala pohon kayu, binatang liar dan segala ternak, binatang melata dan burung bersayap. Pujilah Tuhan para raja di bumi dan segala bangsa, para penguasa dan segala suku di dunia, para pemuda dan pemudi, kaum tua beserta anak-anak. Hendaknya mereka memuji nama Tuhan, sebab hanya nama Tuhanlah tinggi luhur, walaupun kemegahannya mengatasi langit dan bumi. Namun Tuhan sudi meningkatkan kekuatan bangsanya. Pujilah Tuhan semua sahabat-Nya, hai Israel, umat yang dekat padanya. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pujilah Tuhan dari surga. Bacaan dari kitab Nabi Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai umatku, sungguh kuburmu akan kubuka, dan aku akan membangkitkan kamu dari kubur, serta menghantar kamu kembali ke negeri Israel. Maka ketahuilah, hai umatku, bahwa aku Tuhan, yakni bila aku membuka kuburmu dan membangkitkan kamu. Aku akan mencurahkan daya hidupku dalam dirimu, lalu kamu akan hidup. Aku akan menempatkan kamu di tanah airmu, maka kamu akan tahu bahwa aku Tuhan sudah bersabda dan melaksanakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Kristus Putra Allah yang hidup, kasihanilah kami. Kristus Putra Allah yang hidup, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi kanan Bapa, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Kristus Putra Allah yang hidup, kasihanilah kami. Murid-murid pergi dan mewartakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengurapi banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umat-Nya. Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa, Putera Daud hamba-Nya. Seperti dijanjikannya dari sedia kala, dengan perantaraan para nabi-Nya yang kudus, untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita, dan dari tangan semua lawan yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada leluhur kita, dan mengindahkan perjanjian-Nya yang kudus. Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham bapa kita, akan membebaskan kita dari tangan musuh, agar kita dapat mengabdi kepada-Nya tanpa takut, dan berlaku kudus dan jujur di hadapan-Nya seumur hidup. Dan engkau anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalan-Nya, untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umat-Nya, berkat pengampunan dosa mereka. Sebab Allah kita penuh rahmat dan belas kasihan, Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang, untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut, dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Murid-murid pergi dan mewartakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengurapi banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Allah telah mengutus Roh Kudus untuk menyinari hati setiap manusia. Maka hendaklah kita bertekun dalam doa dan berkata, "Terangilah umat-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah cahaya kami, sebab Engkau telah membimbing kami sampai kepada hari baru ini. Terangilah umat-Mu ya Tuhan. Engkau telah menerangi dunia dengan kebangkitan Putra-Mu. Maka curahkanlah cahaya-Mu ke dalam hati setiap manusia. Terangilah umat-Mu ya Tuhan. Engkau telah menyinari murid-murid Kristus dengan cahaya Roh Kudus. Maka utuslah kiranya Roh-Mu kepada umat yang setia kepadamu. Terangilah umat-Mu ya Tuhan. Ya cahaya para bangsa, perhatikanlah orang yang masih tinggal dalam kegelapan, dan bukalah kiranya hati mereka supaya mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Terangilah umat-Mu ya Tuhan. Di awal hari baru ini, kembali kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala perlindungan dan kasih-Nya. Dan marilah kita juga naikkan setiap pengharapan kita kepada Tuhan Yesus.
Marilah kita mohon, terangilah umat-Mu ya Tuhan. Sekarang marilah kita meneguhkan pujian permohonan kita dengan doa Tuhan kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menunjukkan cahaya kebenaran-Mu kepada orang-orang yang sesat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Semoga kami semua yang menamakan diri orang Kristen menjauhkan segalanya yang bertentangan dengan nama itu, serta berusaha hidup sebagai orang Kristen sejati. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini ibadat pagi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup hiburan dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan. Kami amat susah, mengeluh mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu yang besar kepada kami. Dan Yesus, Putra-Mu yang terpuji itu, semoga Kau tunjukkan kepada kami, oh Ratu, oh Ibu, oh Maria, Bunda Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bunda, dalam berbagai karya seni Engkau sering digambarkan dengan sebuah bintang pada pakaianmu, pada bagian depan kerudungmu, atau pada bahu kanan mantelmu. Bintang itu melambangkan keperawananmu yang tetap utuh, laksana bintang yang menerangi kegelapan tanpa kehilangan sedikit pun cahayanya. Dari lambang bintang itu, lahirlah gelar-gelar indah yang diberikan kepadamu, antara lain Stella Maris, bintang samudera, dan Stella Matutina, bintang timur. Santo Bernardus mengajak kami untuk memandang kepadamu di tengah berbagai kesulitan kehidupan. Jika badai pencobaan datang dan engkau terhempas pada batu-batu penderitaan, pandanglah sang bintang dan berserulah kepada Maria. Jika engkau diombang-ambingkan oleh gelombang kesombongan atau ambisi, fitnah atau iri hati, pandanglah sang bintang dan berserulah kepada Maria. Jika kemarahan, ketamakan, atau keinginan daging mengguncang bahtera jiwamu,
arahkanlah pandanganmu kepada Maria. Ya Bunda, di tengah segala pencobaan, penderitaan dan ketidakpastian hidup kami memandang kepadamu. Jadilah bintang yang menuntun kami agar kami tidak tersesat, melainkan tetap berjalan menuju Kristus Putramu. Dengan penuh kepercayaan, sekali lagi kami menyampaikan permohonan kami kepadamu. Marilah kita sampaikan apa yang menjadi permohonan kita kepada Tuhan melalui Bunda Maria. Ya Maria, Bunda kami mempersembahkan kepadamu tubuh kami dengan segala kelemahannya, jiwa kami dengan segala ketidaksempurnaannya, dan hati kami dengan segala kasih, kerinduan, dan keinginannya. Kami persembahkan kepadamu segala doa, pekerjaan, sukacita, penderitaan kami, segala perjuangan kami, dan terutama saat kematian kami, dengan segala sesuatu yang akan menyertainya. Ratu dan keindahan Karmel, doakanlah kami. Ya bunga Karmel, pokok anggur yang berbunga, cahaya surga, perawan yang melahirkan sang putra yang tiada bandingnya. Bunda yang lemah lembut, yang murni perawan, anugerahkanlah kepada kami, putra-putrimu, rahmat istimewa, ya bintang samudera. Tunas dari akar Isai, yang menumbuhkan bunga yang indah, perkenankanlah kami tinggal bersamamu sepanjang masa. Bagaikan bunga bakung yang tumbuh di antara duri-duri, peliharalah kemurnian hati kami yang rapuh dan lemah, dan lindungilah kami selalu. Engkaulah perlindungan yang kuat bagi mereka yang berjuang di tengah berkecamuknya peperangan. Bentengkanlah bagi kami perlindungan skapulirmu. Dalam ketidakpastian hidup, berilah kami nasihat yang bijaksana. Dalam segala kesesakan, curahkanlah penghiburan yang tak pernah putus. Ya Bunda yang manis, Ratu Gunung Karmel, penuhilah umatmu dengan sukacita yang engkau nikmati di surga. Ya pintu dan kunci Firdaus, hantarlah kami ya Bunda menuju kemuliaan di mana engkau dimahkotai. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.